Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel yang masih tahap pergantian nama, tapi ya nanti aja lah untuk ganti namanya. Jadi seperti jadi di video sebelumnya saya kemarin kan upload video tentang motivasi bersama Kang Indra Dewa, dan sekarang saya ketemu lagi, dan mungkin ada video ini harus saya upload juga ya, tentang usaha apa yang cocok di zaman sekarang, di saat ini, maksudnya di saat corona ya kan, PSBB ini ya, covid. Kalau saya sih usaha sampai sekarang alhamdulillah lancar. Cuman masalah yang jadi permasalahannya ketika mau melamar pekerjaan ya susah gitu lah, karena pekerjaan itu nggak ada sekarang, hampir 5%. Iya. 5% perusahaan drop gitu ya. Jadi ya inspirasi dari video ini, kita harus tetap semangat mencari sebuah rezeki ya. Iya, betul. Kesabaran itu penting. Nah, tadi seperti yang sempat disinggung Kang Irwan, jadi di situasi Covid sekarang ini banyak terkena PSBB, banyak perusahaan tutup. Mungkin teman-teman kita sekarang dari berbagai profesi terkena ya, dari berbagai profesi nih. Ada yang ojek online udah banyak diberitakan, dari sektor pariwisata, dari retail, dari mall-mall yang terpaksa harus tutup sementara gitu. Bahkan guru-guru yang mengajar di sekolah, walaupun ada program sekolah dari rumah ya, tetap aja kita nggak bisa berjalan normal nih. Nah, di balik itu semua kita juga diuji yang pasti kesabarannya ya, diuji kesabarannya di situasi seperti ini. Di situasi ini kesabaran kita sangat-sangat diuji, karena kalaupun kita harus mencari uang kemana? Toh pada kenyataannya perusahaan banyak yang tutup gitu kan. Kalaupun misalkan sebagai ojek online ibaratnya, mereka nyari penumpang juga terbatas, orang nggak pada keluar karena ada anjuran pemerintah untuk diam di rumah menekan penyebaran COVID-19. Nah, di poin ini saya akan sedikit membahas, kemarin ada ya subscriber yang bertanya di kolom komentar ya. Nanti sebentar saya lihat dulu ya. Atas nama Jin Kajama dari video kita yang sebelumnya, motivasi hidup santuy. Nah, Jin Kajama ini bertanya, "Bang, agar bisa sabar gimana nih? Kasih tutorial, tips dan trik dong agar mengatur mental kesabaran kita." Ini pertanyaannya luar biasa nih, cukup menantang untuk ini kita menantang jawab, ya. Tapi susah dijawab gitu. Sabar, saya aja nggak sabaran gitu orangnya. Aduh, gimana ya saya jawabnya ya. Oke. Mungkin tips and triknya kita akan coba olah berdua ya. Kita akan coba sedikit berbagi, mungkin ada sedikit dari Kang Irwan, sedikit dari saya, kita share aja. Nah, Kalau masalah kesabaran, saya pengalaman sendiri aja ya. Misalkan saya pengen sesuatu, misalkan pengen membeli mobil atau membeli kendaraan motor gitu ya, terus uangnya tuh belum terkumpul, gimana caranya supaya sabar? Atau kalian yang nonton video ini, misalkan kalian pengen handphone tapi belum dikasih uang sama orang tuanya, gimana caranya supaya kita sabar? Kalau kunci dari saya melupakan item barang tersebut. Saya bisa jadi lupa akan keinginan itu. Kalau saya seperti itu. oh, jadi Misalkan saya pengen yang dikurangi ya. Keinginannya, aduh saya pengen beli motor nih. Caranya saya melupakan dengan cara apapun lah, kita ngerjain apa gitu caranya supaya kita lupa gitu akan keinginan tersebut. Terkecuali emang alat transportasi yang sangat Dibutuhkan ya, itu wajib. vital mungkin ya. Vital ya, itu kita harus mau gak mau kita kerja keras, usaha. Iya, betul. Tapi kan kalau misalkan si Jin Kajama ini nanya, "Bang, agar bisa sabar gimana? Tutorial, tips dan trik dong agar mengatur mental kesabaran kita." Karena kesabaran mental setiap orang berbeda-beda. Ya emang sih ilmu sabar tuh susah. Sabar itu luar biasa, ada istilah sabar itu ilmu tingkat tinggi. Nah itu. Kalau sabar itu gampang atau mudah, pasti hadiahnya bukan surga nih. Iya. Hadiahnya pasti dispenser atau kipas angin. Itu ya. Nah, makanya sabar itu luar biasa. Apalagi kalian yang belum. Oke. Action. Emang banyak sih orang yang gak sabaran. Ada orang yang gak sabar belum dapat jodoh gitu ya.
ada orang yang nggak sabar, saya tuh pengen banyak sesuatu, tapi kalau misalnya kita nggak sabar ya bakal menyiksa diri sendiri. Caranya sabar kalau menurut tips saya yaitu melupakan sesuatu itu, kita positive thinking aja. Oh, oke, itu dari Kang Irwan nih. Saya juga akan sedikit tips untuk lebih bersabar. Ini tips bukan dari saya dari teori, tapi memang yang saya praktekkan. Pada kenyataannya kita sering bingung membedakan mana yang harus kita kerjakan atau mana yang kita inginkan gitu. Kadang kita terlalu sibuk untuk mengejar-ngejar apa yang kita inginkan. Nah, karena kita terlalu sibuk, jadi kita lupa nih waktu kita, tenaga kita, semua kita curahkan ke situ. Akhirnya tingkat kesabaran kita diuji. Karena apalagi sekarang ya, tingkat kesabaran itu betul-betul diuji gitu. Untuk orang yang memulai usaha kena corona, untuk orang yang usahanya udah besar kena juga corona. Setiap orang di posisi sekarang secara ekonomi terkena, terlepas dari penyakitnya yang ternyata merenggut banyak jiwa gitu. Tapi poinnya adalah kesabaran untuk kita stay di rumah aja juga, itu juga bisa jadi kuncinya adalah tetap kita berserah diri atau tawakal mungkinnya bahasa agamanya kan ya. Iya, tapi kan kalau misalkan kita diam di rumah terus usaha gimana nih, Nah itu rezeki gimana nih. Oke, soal Saya rezeki tuh suka berikutnya. pusing gitu, banyak tetap hashtag tetap di rumah aja gitu ya. Betul. Sedangkan gak ada keuangan pemasukan, gimana pengeluaran makan kan pakai uang, Betul. gimana tuh. Nah, kalau saya untuk mensiasati itu adalah pisah-pisahkan dulu mana yang memang kebutuhan inti, yang artinya pangan aja, fokus dulu ke pangan. Artinya kebutuhan kita kebetulan kepala rumah tangga ya. Kita harus memikirkan yang prioritas nomor satu adalah mencukupi kebutuhan kita sebagai pribadi, istri dan anak-anak. Nah itu yang pertama adalah fokus ke pangan yang harus kita cukupi. Kalau kita tidak memikirkan hal lain, memang sulitnya sekarang, ini real ya, ini kenyataan real gitu. Kebanyakan zaman sekarang itu yang kita kejar itu bukan cuma kebutuhan, cicilan. Nih, ini salah satunya cicilan motor, cicilan mobil, kendaraan ya, belum cicilan rumah. Itu yang membuat kita bebannya semakin berat untuk memikirkan itu. Tapi di saat seperti ini, kalau bisa dikatakan ini situasinya lagi genting nih, lagi bencana COVID-19. Kita harus berusaha mengurangi itu dulu, kurangi itu dulu. Kita fokus ke pangan dulu gitu, karena kita harus survive, bertahan dengan anjuran di rumah aja. Hal pertama adalah pastikan kita tetap sabar, tetap berserah gitu. Hal berikutnya adalah kita dipaksa untuk kreatif. Bagaimana dengan cara diam di rumah tapi kita bisa tetap menghasilkan. Nah itu paling susah ya. Ya, Zaman sekarang paling susah. Kalau dulu kan kita bisa keluar rumah jualan pinggir jalan dapat duit. Sedangkan kalau sekarang harus putar otak, diam di rumah harus uang harus dapat, kan susah. betul banget, sangat susah sekali. Tapi dengan kita diuji kreativitas gitu, kita akan dapat ilmu-ilmu baru. Salah satunya apa? Oke, saya sekarang mah pengen nanya nih. Jadi untuk untuk situasi seperti ini, pekerjaan apa Bang yang cocok untuk kita di zaman sekarang? Tanya dia itu motor nggak? Sebentar ya. Oke, saya mau tanya Kang biasa. Jadi gini Kang ya, pekerjaan apa yang paling cocok diam di rumah untuk situasi seperti saat ini? Wah, ini nih cuy. Ternyata saya diundang ke sini, Kang Irwan malah balik punya pertanyaan buat saya nih. Ini luar biasa. Karena saya pribadi pun semua orang kayaknya, saya pikir dulu ini pandemi itu efeknya cuman lokal, ternyata yang namanya pandemi itu adalah bencana internasional, berarti secara keseluruhan dunia ini semua terkena nih efeknya. Nah, memang setelah sabar, pertanyaan berikutnya kita harus kreatif di bidang apa nih Kang? Gitu. Nah ini yang akan saya sedikit berikan tipsnya. Sebetulnya ketika kita dipaksa untuk diam di rumah, kita dipaksa untuk kreatif menciptakan hal-hal baru, belajar hal-hal baru. Nah ini waktunya, bukan cuma anak-anaknya aja nih yang dijagain buat sekolah atau kuliah dari rumah, tapi kita sebagai orang yang bertanggung jawabnya, sebagai kepala rumah tangganya juga dipaksa untuk kreatif menghasilkan dari rumah. Walaupun susah ya, mungkin kata Kang Irwan sebelumnya, kalau misalkan sebelum ada corona atau PSBB berjualan keluar, kita jualan apa, coba di jalan ada penghasilan. Kalau sekarang kita dipaksa di rumah, seperti apa? Nah, salah satunya ini nih,
saya pribadi pun jadi berbalik. Anjir liar. Liar. Kayak heula tahan heula. Sia-sia ieu nu ngadegeukeun tingkat tinggi euy. Geus we langsung Oh. langsung kan intina jawab. Eh. Soalnya kan meh ngeditna bakal loba nu kapicieun euy. Mana nu hayang 10 menit orang tinggal durasi itu. Henteu lah. Si oge bakalan. Bakal Kan urang tadi nanyakeun keur situasi naon. Situasi keur Covid kieu kudu diam di imah, kumaha carana meh asup duit. Eta kan. Oke. Nah, kreatif. Nah, jawaban dari pertanyaan Kang Irwan itu adalah kreatif dari rumah. Oke. Jawaban dari pertanyaan Kang Irwan itu adalah yang pertama adalah kreatif dari rumah. Apa yang bisa kita ciptakan? Kita bisa banyak belajar nih. Itu kan jawaban pertanyaan. Oh. Kan tadi orang pertanyaan ngomongna. Oh, Kan Nah. tadi orang nanyakeun. Hiji 2 3 action. pertanyaan Kang Irwan, bagaimana nih caranya kita bisa tetap menghasilkan walaupun dari rumah? Betul ya, seperti itu ya Kang ya? Nah, kuncinya adalah kreatif. Kita bisa belajar banyak hal yang selama ini kita nggak tahu. Seperti saya juga jadi belajar bermain YouTube, gitu kan? Itu juga ternyata menghasilkan ya Kang, betul ya? Bermain YouTube juga menghasilkan, walaupun terkesan kita bikin video upload, tapi itu kalau terus menerus akan menghasilkan. Gitu. Jadi gimana nih kalau misalkan saya catat ya, yang cocok di situasi zaman seperti ini ngapain aja gitu, yang bisa menghasilkan uang. Oke. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita mensiasati supaya kita juga belajar jualan online. Oh berarti yang pertama saya tulis jualan online gitu ya. Jualan online. Ya oke. Jadi kalian catat yang pertama itu jualan online. Oke. Terus Nah, dari jualan online itu kita bisa mendapatkan penghasilan. Kita banyak belajar gimana caranya memasarkan produk dari rumah melalui akses internet. nah, jualan online kebanyakan kan orang-orang ada yang punya handphone tapi dia nggak ngerti cara jualan online. Banyak sih kalau misalnya kita ngobrol jualan online aja. Penonton kan nggak setiap penonton bisa jualan online. Jadi kalian harus banyak belajar. Itu misalkan kalian saya mau jualan online, kalian cari temen yang bisa jualan online, misalnya di Tokopedia. Gimana caranya bikin akun dulu, terus upload foto, ya seperti itu berarti Iya, ya. betul itu. Jadi Poin-poin di sini poin pembelajarannya. pertama ya, ini kalangan video ini untuk semua kalangan, mau yang baru nonton atau yang udah pinter lah gitulah. Contohnya bukan contoh lain pinter namanya. Maupun yang udah ahli di bidangnya, Jadi di sini kita cuman sharing aja. jadi tidak termasuk orang-orang yang udah pintar di bidangnya, ya skip aja video ini gitu ya. Iya. Tapi ya dengerin aja, mudah-mudahan ada faedahnya gitu ya. Tuh. Nah, poin pertama adalah kreatif. Yang pertama jualan online tadi. Oh, yang pertama ternyata jawabannya adalah satu, bisa jualan online. Ya. Kita bisa belajar dari teman, betul ya Kang ya? Ya. Yang gak ngerti kalian bisa tanya ke temen gitu. Sekarang kan banyak orang tua yang anaknya sekolah, sekarang kan anak sekolah tuh via online kan. Iya. Sedangkan orang tua tuh buta. Atau bahkan buta teknologi. Iya, gaptek banget. Jadi kasihan gitu ya. Jadi harus banyak belajar juga sih. Belajar kuncinya ya. Belajar, banyak tanya ke teman-teman yang lebih, jadi jangan jaim-jaiman gitu. Oh iya, udah bukan waktunya jaim. Kita sekarang di posisi Ya, yang sekarang harus kerja sama tim. betul, kerja sama tim. Apalagi netizen zaman sekarang, aduh curug nata, lamun bahasa Sunda mah curug apa Ya, curug jahat. curug jahat. Aduh komentarnya eta kacau. Komentar zaman sekarang anak-anak tuh kayak nggak sekolah gitu ya. Ya. Buat netizen nih yang daripada menggunakan jari jemarinya untuk ngebullying, mending sekarang gunakan kemampuannya untuk berjualan online. Karena gimana ya, kalian yang masih muda pasti bakalan jadi tua seperti kita. Nah, Umur Kang, cepat. udah tua. Ya saya merasa tua, maksudnya tuh dulu saya masih sekolah gitu. Iya, waktu nggak udah kerasa, udah cuy. bapak-bapak gini gitu. Ya. Sekarang kita, padahal kita kemarin masih ingat si Mai ya kan? Ya jadi manfaatkan. Betul. Sebelum manfaatkan menyesali waktu. akhir, saya kasih tahu di Iya. video ini. Daripada kita fokus kebingungan kita di COVID-19 ini, kita manfaatkan waktu luang kita untuk banyak belajar.
kebanyakan orang di covid kayak gini jadi malas-malasan, jadi frustasi kan. frustasi. Banyak orang merasa frustasi, tapi itu hal wajar. Tapi kefrustasian kita balik jadi energi, kita belajar bersama. Banyak hal yang bisa kita pelajari. Mungkin kedepannya di video-video kedepannya kita akan kasih sosial eksperimennya seperti apa yang bisa kita lakukan dengan keterbatasan. Kita sudahi dulu ya video kita untuk kali ini, belajar sabar di era COVID-19. Jadi buat kalian yang mau kasih komentar, yang mau kasih pertanyaan, tinggal tulis saja di kolom komentar di bawah, nanti akan coba kita bahas ya. Oke, kita akan bahas. Nah, ditulis di kolom komentar apa yang menjadi pertanyaan kalian, seperti halnya tadi ya kan, dari subscriber kita Jin Kajama. Kita akan sedikit membahasnya soal sabar nih. Video ini menjelaskan soal sabar gitu kan, apa yang bisa kita lakukan di COVID-19. Jangan lupa Subscribe. subscribe. Karena saya bikin video ini tuh ya sekitar kita tuh harus kenal, meskipun kita nggak kenal ketemu seperti ini. Kalian yang nonton video ini, saya bisa kenal sama kalian bisa kenal sama kita, meskipun kalian nggak tahu siapa dan di mana gitu ya. Jadi Oke. kita komunikasi secara via online kayak Betul. gini ya. Jadikan Infuse Channel ini media komunikasi kita bersama. Kita akan sharing-sharing ilmu, kita akan berbagi tips-tips usaha, tapi itu juga dukungan dari kalian semua nih. Yang mau curhat silahkan curhat, tulis aja di komentar, bebas, yang penting sopan gitu ya. Ya, betul. Sopan dan bahasanya dimengerti ya. Jangan Ya, pakai betul. bahasa yang tidak dimengerti. Ya mungkin sampai di sini dulu, sudah durasi nih, udah lama juga nih. Jadi intinya gimana nih video ini tenaunya. Nah, Jadi inti dari video ini, intinya apa nih, tentang jualan online gitu ya berarti oh iya. di masa covid ini. Iya, betul. Inti dari video ini adalah menjawab tadi pertanyaan komentar dari Jin Kajama tentang sedikit tentang kesabaran. Menjawab tentang kesabaran. Itu tips dan trik dari kita nih sedikit gitu. Langsung salah satunya kita bahas soal jualan online. Nah, semua teman-teman belajar, semua netizen belajar untuk kerja sama tim, tadi kata Kang Irwan ya. Kerja sama tim di era seperti ini supaya kita bisa menciptakan peluang-peluang baru. Salah satunya berjualan online. Iya ya, benar. Dengan sabar dan tawakal kalian pasti bakal mendapatkan sesuatu yang Amin. yang tidak pernah diinginkan. Iya, buka silaturahmi sebanyak-banyaknya. Sekarang kan udah canggih nih. Iya. Ada WA, ada media-media lain, bisa telepon, SMS, banyak medianya. Buka silaturahmi sebanyak-banyaknya. Kita pamit undur diri nih. Terima kasih, jangan lupa di Sprite ya. Sprite bagikan sebanyak-banyaknya. Notifikasi dinyalakan. Nyalakan lonceng Ya, notifikasi. loncengnya biar peng. Akhirul kalam, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, wis 18 menit. Ya, iya bakal loba.